Misteri meninggalnya pesinetron muda Marco Panari yang juga adik artis Angela Gilsya yang terjadi secara mendadak pada 30 Januari lalu masih terus ditelusuri pihak kepolisian. Dikabarkan meninggal karena tersedak. Keluarga pun masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Lantas, seperti apa kronologi meninggalnya Marco Panari? Bagaimana penjelasan dokter tentang kematian karena tersedak? Kepergian Marco Panari yang begitu mendadak jadi pukulan berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebagai kakak, hubungan Angela Gilsya dan Marco terjalin sangat baik. Mendapat predikat sibling goals, seperti apa Marco Panari dalam kenangan bersama sang kakak Angela Gilsya. Duka terdalam juga terucap dari para sahabat. Kanal Maya dipenuhi ucapan bela sungkawa atas kepergian Marco Panari. Lantas, seperti apa kesedihan para sahabat yang masih tak percaya dengan kepergian Marco? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sabtu 30 Januari lalu, momen akhir pekan yang seharusnya disongsong dengan sukacita justru berubah jadi duka bagi keluarga Angela Gilsya. Adik sematawayangnya Marco Panari berpulang ke pangkuan yang kuasa setelah diduga tersedak. Sang ibu pun tak kuasa menahan tangis melepas putra kesayangan yang kini telah tiada. Marco yang lahir pada 19 September 1997 meninggal di usia yang masih relatif muda dengan karir di dunia hiburan yang sedang berkembang. Teka-teki kematiannya menjadi tanda tanya besar bagi netizen. Lantas, seperti apa kronologi kejadian menurut pihak kepolisian? Dan apa kata dokter tentang kematian karena tersedak? Setelah laporan itu, kemudian kita ke rumah sakit. Kita menemukan bahwa Marco ini sudah dalam keadaan meninggal dunia. Setelah itu kita ambil keterangan di sana. Kemudian keterangannya bahwa dia sebelumnya minum minuman di apartemen Menteng Park di kamar lantai 3. Keterangan dari saksi yang bersama-sama sama korban, inisial A, pada hari Jumat jam 20 telepon korban, kemudian suruh datang ke apartemen. Nah, setelah itu korban sama 2 orang temannya perempuan, yaitu inisial A, berikut E, minum minuman keras. Dia datangnya itu sekitar jam 20.30. Setelah itu sampai hari Sabtu jam 02.30. Setelah itu datang 1 orang temannya juga, perempuan yang inisial D, kemudian ngajak ke apartemen yang ada di salah satu di apartemen di Jakarta Selatan. Setelah itu mereka minum lagi kembali di sana. Setelah minum di sana sampai jam 07.00 hari Sabtu. Setelah itu mereka kembali ke apartemen yang ada di wilayah Menteng, minum kembali. Terus kemudian setelah itu teman-teman
yang 3 orang ini karena itu tidur di situ gitu ya. Setelah tidur bangun kembali jam 11.30, kemudian pergi dari apartemen itu karena ada keperluan. Jam 17.00 yang berinisial teman yang berinisial A telepon ke apartemen untuk mengecek korban. Namun karena korban tidak merespon, terus kemudian yang temannya ini yang berinisial A telepon temannya yang berinisial E. Nah, setelah telepon kemudian suruh cek ke apartemen ini gitu ya. Terus kemudian setelah itu sampai di apartemen sudah diketemukan korban dalam keadaan tergeletak di bawah. Setelah itu telepon A, kemudian telepon security apartemen Mentempat. Setelah itu kemudian dibawa ke rumah sakit. Keterangan sementara dari dokter yang menangani kasus pertama kali mengatakan bahwa memang korban ini tersedak gitu. Tersedak minuman atau makanan kita belum tahu karena kita masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Itu kasus yang unik ya. Seseorang yang dengan tersedak otomatis ada sesuatu yang menghalangi jalan napasnya. Ya, berarti dia tidak bisa mendapatkan oksigen masuk ke dalam tubuh. Jika badan tubuh seseorang tidak mendapatkan oksigen dalam hitungan detik, jadi otomatis semua perdarahan tidak dapat berjalan dengan sempurna. Pasti ini sangat berakibat fatal sekali ya, bisa langsung menyebabkan seseorang meninggal dengan cepat. Jangankan alkohol, apa saja tiba-tiba seseorang lagi tidur, badan akan kaget, badan akan merespon secara tiba-tiba ada sesuatu yang masuk ke dalam badan dia. Otomatis badan akan kaget, pasti akan menimbulkan sesuatu yang aneh. Kita harus melihat jalan napasnya dulu, ya. Apakah menutupi jalan napas tersebut apa tidak? Ya, pertama itu kita harus melihat seseorang ini bernapas apa tidak. Jika diberikan alkohol dalam kondisi tidur, otomatis kan tubuh akan kaget. Kan minuman akan berada di dalam saluran pencernaan. Ya, kita pertama yaitu harus melihat apakah jalan napas seseorang ini terbuka apa tidak. Ya, itu yang bisa dibantu untuk dari awal dulu ya. Dilihat jalan napasnya terlebih dahulu. Kesedihan begitu terlihat di raut wajah Angela Gilsya saat melepas kepergian adik tercinta Marco Panari. Di media sosial, sembari menggendong abu sang adik yang telah dikremasi di dalam sebuah wadah, Angela mencurahkan betapa hancur hatinya harus menerima kenyataan bahwa adik tercinta telah tiada. Kehilangan adik sematawayang yang sangat ia sayangi membuat bintang sinetron itu didera kesepian tiada tara. Terkenang kembali momen di akhir tahun 2017 silam saat Angela dan Marco bersiap-siap hendak liburan bareng. Terlihat jelas keakraban dua kakak beradik tersebut. Halo, saya adik Angela. Beda berapa tahun kalian? Kita beda 3 tahun. Sekarang lagi sibuk apa sih, Marco? Sekarang aku lagi sibuk kuliah dan aku lagi sibuk siaran di radio kampus. Dia penyiar radio itu. Iya, ntar dengerin ya. Gitu. Oke. Aku bawa nggak? Enggak, sama sekali enggak. Aku gak bawel. Serius? Serius, kayak terserah dia mau ngapain, yang penting hidup gitu. Iya. Ya kan? Ya, oke, kita tuh prinsipnya tuh terserah kita mau ngapain, yang penting sama-sama nggak ngerepotin gitu. Terus Iya. sama-sama asik aja gitu. Bling goals banget. Yoi. Sekarang kita menuju ke bandara. Ayo berangkat sebelum ketinggalan pesawat. Ayo. Udah dong. Oh ya, dadah. Pemirsa Intens, investigasi yang telah tiada hanya bisa dikenang
karena hanya dengan kenangan sosok yang telah berpulang dihadirkan dalam kehidupan kendati sebatas di alam mimpi. Duka atas kepergian Marco Panari juga mengalir deras dari para sahabat. Media sosial dipenuhi ucapan bela sungkawa. Giorgino Abraham dan Mario Maulana, dua sosok yang mengenal mendiang Marco pun terkejut saat mendengar kabar kepergian Marco Panari. Ya, bagus sih. Secara kerja, secara main juga oke gitu. Maksudnya berbakat gitu loh. Ini anak berbakat gitu loh. Nggak cuma ganteng doang ternyata, tapi emang bener-bener bagus gitu mainnya. Ya Angel yang sabar lah, mudah-mudahan emang ada hikmah ya di balik semua ini, dan keluarga yang ditinggal juga diberikan kesabaran, terutama Angel lah. Mungkin kan gimana ya, namanya kehilangan adik kesayangan gitu. Ya sabar lah Angel lah. Mudah-mudahan Angel dan keluarga bisa kuat ya, bisa ikhlas terima kondisi kayak gitu. My deepest condolences untuk keluarganya Angela Panari. Sekarang Marco Panari sudah dipanggil lebih dulu, dipanggil Tuhan Yesus. Semoga Angela, kamu tetap strong ya. You have to be strong. Tetap semangat. Dan untuk Natasha dan juga untuk keluarga, tetap semangat menjalani hidup ini. Jangan pernah patah semangat, because God has better plans untuk Marco. Kita semua sayang Marco, he will be missed. Tapi tetap semoga kalian semua selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Semoga kalian semua bisa melewati kesedihan ini. Dan semoga kalian semua diberikan penghiburan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.